Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Ya, nah, yang terhormat Bapak Gede Wirakusuma SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ketut Restamiliani dengan NIM 21170411196. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait konsep mitra usaha. Nah, dalam konsep mitra usaha ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kemitraan usaha, kemudian apa alasan terjadinya kemitraan usaha, kemudian analisis terjadinya kemitraan usaha, kemudian apa sih yang menjadi kendala dari kemitraan usaha, kemudian bagaimana pola dari kemitraan usaha itu sendiri. Nah, kemitraan usaha merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar atau perusahaan yang diajak bermitra. Nah, yang disertai dengan pembinaan, pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat usaha koperasi. Nah, bagi usaha kecil, kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, kemudian modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Nah, usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluasan, kelincahan usaha kecil tersebut. Nah, kemudian kemitraan itu hanya dapat berlangsung secara efektif jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan. Nah, kemitraan usaha haruslah berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Nah, pihak-pihak yang bermitra nih harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Nah, alasan terjadinya kemitraan usaha itu karena dapat meningkatkan profit atau sell pihak-pihak yang bermitra. Kemudian dapat memperbaiki pengetahuan situasi pasarnya. Kemudian memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru. Kemudian dapat meningkatkan pengembangan produk, kemudian memperbaiki proses produksi, memperbaiki kualitas dari produk, kemudian meningkatkan akses terhadap teknologi. Nah, selanjutnya ada analisis kerja kemitraan usaha. Nah, di mana dalam kemitraan itu merupakan suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang. Nah, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bisnis bersama. Nah, jadi dapat dianalisis kinerja kemitraan seperti kurang transparansi dalam pelaksanaan Kepres 16. Kemudian realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan. Kemudian kemitraan tidak berkembang dengan baik. Nah, kemudian waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan. Waralaba itu merupakan hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Nah, itu dalam negeri belum banyak yang bermunculan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas kendala kemitraan usaha. Nah, kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Nah, usaha pasti mengalami beberapa kendala. Nah, kendala dalam menjalankan kemitraan itu terjadi karena yang pertama itu perbedaan yang masih besar antara usaha besar dan usaha kecil. Kemudian kualitas produksi belum terjamin. Kemudian kerjasama kurang berkembang, kemudian belum terjadi alih teknologi dan manajemen dari UB dan UK. Kemudian itu belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan dan belum berkembangnya unsur pendukung. Pada negara maju, mereka melakukan kemitraan karena adanya tuntutan pasar atas dasar tanggung jawab bersama, kemudian mengurangi pengangguran,
Nah, tumbuhnya usaha menengah dan usaha kecil dan dalam rangka meningkatkan daya saing nasionalnya. Kemudian, latihan manajemen, keterampilan, magang, study visit, dan alih-alih teknologi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memodernisasi UK. Jadi agar kesenjangan manajemen dan teknologi antara UB dan UK tidak terlalu jauh ketinggalan, maka pengembangan SDM harus selalu menjadi agenda kemitraan. Nah, kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, atau khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha yang ingin kita bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, ada syarat-syarat dalam menjalankan suatu kemitraan. Nah, syarat-syarat itu tentunya bertujuan untuk tujuan umum yang sama. Suatu kemitraan itu harus memiliki tujuan yang sama. Itu syarat pertama untuk menjalankan kemitraan dalam suatu usaha. Kemudian kesetaraan, kemudian saling menghargai satu sama lain. Nah, jangan mudah tersinggung dalam berkomunikasi. Kemudian saling memberi kontribusi. Kemudian ada efek sinergi, kemudian saling menguntungkan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pola kemitraan usaha. Nah, banyak program pemerintah dan pola-pola kemitraan yang dibuat demi usaha kecil dengan tujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil tangguh dan modern. Nah, usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat, dan usaha kecil yang pasti mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Nah, pola-pola kemitraan tersebut antara lain itu ada kerjasama, keterkaitan antar hulu dan hilir atau forward like. Nah, kerjasama keterkaitan hulu hilir harus berlangsung dengan iklim yang positif dan konstruktif, dalam arti bersifat saling membutuhkan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemudian pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk mengolah langsung sumber daya alam, termasuk sumber energi yang terdapat di suatu daerah, perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling mempunyai kaitan. Yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan-kawasan industri. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama keterkaitan antar hilir dan hulu atau backward route. Nah, pertumbuhan ataupun pemerataan ekonomi dengan penerapan kerjasama keterkaitan hilir hulu yang tepat guna sejauh mungkin dapat menggunakan bahan-bahan dalam negeri. Nah, menggunakan bahan-bahan dalam negeri ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesepakatan kerja. Kemudian serta pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya kerjasama dalam pemilik usaha. Nah, dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap belah pihak yang bermitra. Yang berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara, dengan hak dan kewajiban timbal balik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain, dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Nah, kemudian yang keempat itu ada kerjasama dalam bentuk bapak dan anak. Nah, pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu atau besar untuk membantu pihak yang kurang mampu atau kecil. Pihak yang memang tentunya pihak yang memang memerlukan pembinaan. Kemudian kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura. Nah, hal ini merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk suatu investasi melalui pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta atau anak perusahaannya sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu lah. Kemudian yang keenam itu ada pola inti plasma. Nah, pola inti plasma ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, menyediakan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, kemudian
produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produksi usaha. Kemudian yang ketujuh itu ada subkontrak. Nah, menurut penjelasan pada pasal 27 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dikatakan bahwa subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Pola dagang umum. Nah, menurut penjelasan pasal 27 huruf C, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, pada pola dagang umum ini dijelaskan bahwa hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Nah, kemudian waralaba. Nah, kerjasama ini biasanya didukung dengan pemilihan tempat, rencana bangunan, kemudian pembelian peralatan, kemudian pola arus kerjanya, kemudian pemilihan karyawannya, kemudian konsultasi, standarisasi, pengendalian, kualitas, riset, dan sumber-sumber pemodalan lainnya. Keagenan. Nah, keagenan ini merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha mitra. Kemudian pola keagenan ini merupakan hubungan kemitraan di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain atau pihak agen bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis. Nah, hal tersebut dapat menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Nah, contoh keagenannya itu sebenarnya juga dapat dipahami dalam lingkup lembaga kemahasiswaan ini. Nah, contohnya itu pengurus yang dipercayakan menjadi perpanjangan tangan keluarga mahasiswa untuk mengolah organisasi menjadi agen yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan keluarga. Namun terkadang kan pengurus lembaga kemahasiswaan itu tak mampu menjalankan ini dengan baik. Nah, kecenderungan pengurus lebih memilih melaksanakan kepengurusan sesuai dengan keinginannya. Kepentingan keluarga itu menjadi terabaikan seperti itu. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, jadi kesimpulannya itu kemitraan itu merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Nah, bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar, sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Nah, usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui biasanya melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama usahanya. Nah, sekian presentasi materi mitra usaha dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan Om Santi, 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 Om.